Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas tentang materi kelas 4 tematika yang temanya itu peduli terhadap makhluk hidup di KD 3.3 muatan IPA ya. Jadi di sini kita akan belajar tentang makhluk hidup, tentang hewan dan tumbuhan, nanti struktur sedikit tentang bagian-bagian dari tumbuhan dan hewan itu. Di sini ada bagian tumbuhan. Di sini ada tumbuhan ya, ini namanya tumbuhan, ada akar, ada batang, ada daun, ada biji, ada buah, ada bunga. Nah, pertama kita mengenal namanya akar yang paling bawah terpendam di tanah itu namanya akar. Akar itu ada dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Nah, akar itu gunanya untuk menyerap air dan mineral dalam tanah. Jadi, tumbuhan itu membutuhkan air untuk proses fotosintesis, air dan mineral untuk proses fotosintesis yang diserap oleh akar. Nah, menjaga agar tanaman dapat tumbuh dan berdiri tegak. Ya, terus beberapa jenis akar berguna sebagai tempat menyimpan cadangan makanan hasil fotosintesis. Contohnya kita kenal ada wortel. Wortel itu dia buahnya di bawah. Cadangan makanan namanya. Hasil fotosintesisnya dia di bawah dalam bentuk akar. Nah, selanjutnya ada batang. Batang terdiri dari batang berkambium dan tidak berkambium. Ya, biasanya batang berkambium itu namanya batang yang berkayu. Kalau tidak berkambium berarti tidak berkayu. Batang berfungsi sebagai membawa air dan mineral dari akar ke bagian-bagian tumbuhan namanya. Jadi tadi kan air dan mineral diserap di akar. Nah, nanti dari akar diteruskan ke batang. Nah, di batang ini air dan mineral disalurkan ke daun, ya, ke daun. Untuk proses fotosintesis. Batang juga berfungsi untuk membuat tumbuhan tetap tegak. Nah, ya, kalau batangnya tidak tegak atau rapuh, nah maka tumbuhannya akan rapuh juga. Batang juga berfungsi sebagai menyimpan hasil fotosintesis. Umbi batang, ada juga umbi batang. Kalau kita lihat tebu, pohon tebu itu dia kan yang kita ambil batangnya, yang kita rasakan. Nah, manis kan batangnya, ya itu contohnya. Buah, ada buah merupakan hasil akhir dari proses penyerbukan. Nah, buah mengandung biji yang dapat digunakan sebagai bakal calon tumbuhan baru. Buah banyak dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan, ya. Contohnya pisang, apel. Jadi buah ini hasil proses penyerbukan. Jadi di tumbuhan itu selain ada fotosintesis, ada proses penyerbukan. Nanti di bunga ya. Daun terdiri atas tangkai daun, tulang daun, urat daun, helai daun. Daun umumnya berwarna hijau karena mengandung klorofil. Namanya klorofil itu zat di hijau daun. Daun berfungsi tempat terjadinya fotosintesis. Jadi proses fotosintesis ini, jadi fotosintesis itu proses tumbuhan itu melakukan, kalau kita memasak ya, kalau kita kenal itu memasak, dia membutuhkan karbon dioksida, air dan mineral tadi, cahaya matahari, nanti diolah menghasilkan oksigen, menghasilkan cadangan makanan hasil fotosintesis. Nah itu daun berfungsi juga menghasilkan proses fotosintesis ini menghasilkan makanan dan juga oksigen. Zat makanan yang dihasilkan kemudian disimpan dalam akar atau batang atau buah, ya. Bunga terdiri atas mahkota bunga, kelopak bunga, tangkai bunga, batang sari, dan butik. Bunga berfungsi sebagai organ reproduksi perkembangan atau perkembangbiakan tumbuhan. Namanya reproduksi secara vegetatif itu di bunga. Nah, proses reproduksi tumbuhan diawali dari jatuhnya benang sari di atas butik dan kemudian menjadi bakal biji. Bunga juga berfungsi untuk menarik hinggapnya serangga untuk membantu menyerbukan.
Bunga juga berfungsi estetika. Fungsi estetika itu fungsi keindahan. Jadi kita merasa senang melihat bunga yang indah ya gitu. Biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Nah, ini namanya kalau di bunga tadi perkembangbiakan secara vegetatif. Kalau biji itu perkembangbiakan secara generatif. Biji juga berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Nah, ada juga. Nah, di kacang itu. Nah, biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi di sebagai akibat penyerbukan serbosari dan sel telur pada puting. Jika ditanam, biji akan tumbuh menjadi tanaman baru. Biji berkeping satu disebut biji itu ada biji berkeping satu, biji berkeping dua, ada monokotil, ada dikot. Nah, ini ada bagian hewan dan fungsinya. Nah, di sini ada ayam ya. Di ayam ini ada satu, itu ada mata yang berfungsi sebagai indera penglihatan. Yang kedua ada kaki yang berfungsi untuk berjalan, membantu mencari makan. Sayap yang berfungsi sebagai alat keseimbangan. Nah, jadi beda ya sama burung. Ayam ini nggak bisa terbang. Nggak bisa terbang tinggi, nggak bisa. Ekor berfungsi sebagai alat keseimbangan juga, paruh berfungsi sebagai untuk mengambil karakteristik ya. Selanjutnya kita karakteristik tempat hidup hewan. Nah, jadi hewan itu ada yang dapat hidup di darat dan di air, dan juga ada yang hidup di darat dan di air. Nah, umumnya hewan yang ada di darat itu memiliki kaki, yang mana kakinya ada 4 dan ada kalanya 2. Dan umumnya hewan yang di darat itu bernafas dengan paru-paru. Ya, ada yang memiliki sayap dan ada yang tidak. Ada yang bisa terbang, ada yang tidak. Biasanya termasuk kategori mamalia. Mamalia itu hewan yang menyusui anaknya, mamalia. Reptil itu hewan melata. Oh iya, mamalia itu seperti kita kenal ada sapi, ada kambing, itu namanya mamalia. Reptil itu kita kenal ada ular, ada kadal, itu reptil. Burung, nah burung udah tahu ya, burung. Dan serangga seperti nyamuk, lebah, itu namanya serangga. Memiliki kemampuan untuk adaptasi dengan lingkungan. Beberapa hewan darat dibekali kemampuan untuk berenang di air. Nah, kita lihat harimau itu bisa berenang di air. Bebek, angsa, ya bisa berenang di air. Hewan-hewan yang hidup di air memiliki sirip untuk berenang. Nah, dan juga dapat bernafas dengan insang. Dengan bantuan insang, nama insang. Memiliki sisik dan lendir serta tubuh yang berbentuk streamline untuk memudahkan berenang di air. Ada kalanya ikan air tawar dan ikan air asin. Beberapa hewan yang hidup di air dapat hidup di darat. Amfibi contohnya batak, buaya, itu hewan air yang bisa hidup di darat. Terima kasih untuk materinya, saya cukupkan sekian. Nah, di sini kita bisa melihat ya, jadi jenis-jenis hewan tadi ya, ada yang bisa hidup di darat, ada yang hidup di air, ada yang di darat dan bisa berenang, ada yang pokoknya banyak banget. Kita harus bersyukur karena di negara kita itu sungguh dianugerahkan dengan kekayaan yang cukup melimpah. Oke, terima kasih untuk materinya saya cukupkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.